yang dia si burung jalak itu ngikutin, itu burung jalak bukan? Terus oh ya pas turun, pas udah nyampe villa, mbak yang jaga villa. Oh iya, mbak yang jaga villa tiba-tiba nangis kan, nangis katanya ngelihat Gunung Lawu dari bawah itu ditutupin hitam, awannya tuh hitam bulat, bagian puncaknya doang, bulat hitam. Pas lima ya, tapi gue nggak tahu jawab, gue nggak tahu nih kalau tiba-tiba gue di tengah kolaps. Abis gue deg-degan itu, abis deg-degan, sesak napas gitu kan, wah deg-degan nih gue nih, udahlah gue tutup langsung tuh pakai sleeping bag. Begitu gue tutup, apa? Kita pakai raincoat. Yes. Ah! Anjir. Kenapa? Gue pengen. Geng, aman nggak? Aman. Tuh. Aduh. Jas hujannya Edo terbaik nih. Mana? Oh iya. Milenium ya. Tetep ya warnanya. Warnanya kinclong. Yang begini. Tel. Woi. Hai. Hujan guys. Gila. Ingatlah malam ini. Ya ampun. Sempat ya. Thank you. Hujan. Oh, dia kondisi badan sih. Good morning. Morning. Kita makan di mana guys? Edo bedeng. Badai. Lanjut kita. Badai. Oke. Kita udah prestasi yang keempat. Yoi. Ntar balik lagi. Oh, itu dicocol ke dan Lagi mau packing menuju Cerminan cahaya mengukir cinta, seindah asa menuju puncak. Gemilang cahaya mengukir cita, seindah asa. Soalnya yang di sini view-nya keren banget gitu.
puncak Gunung Merbau apa? Hah? Merbau. Nih, itu dia tuh. Itu dia. Keren juga ya. Oh, jadi ini kalau di atas gini tuh tempat gunung saling menyapa ya. Oh iya. Tadi Woki batuk itu buat OBH kombi dia. Batuk di gunung. Batuk di gunung. Bawa OBH kombi. Aja. Setelah dipikir-pikir, semalam naik dari pos 3 ke pos 4. Jurang cuy sampingnya. Gokil. Semalam gak berasa jurang. Naiknya udah gak mikir, mungkin udah capek kali ya. Hujan deras. Gila, luar biasa deras. Gokil. Ini begini ternyata kontur tanahnya. Pasti Chris, pasti. Ini semi. Film semi maksudnya, film semi. Ayo jalan boleh ya? Di depan orang tua Tetep. kau hancurkan diriku, kau bandingkan aku dengan dirimu. Malam aja. Iya. Takut kali. Iya, pakai kontak dong. Malam juga nggak mau Nyambung situ Nyambung, ya. nyambung. Sambung terus. Dan mata juga pedas. Tapi keren sih kalau naik pagi tuh cakep gitu. Iya, kita kemarin kesiangan. Naik pagi, turun pagi, ya kan? Annyeonghaseyo. Nongkrong dulu nih. Nah, itu kira-kira udah tumbuh belum ya pohon-pohon? Kabutnya tebal juga. Sebelum nyampe aja kita masih dapat kabut. Capek banget guys. Gokil. Yo. Kenan. Aman ya? Kabutnya luar biasa. Kabutnya gokil ya? Gokil. Pulang aja kita pasti dapat kabut ya? Asli. Kemarin belum. Kemarin naik ada dong. Kemarin ada? Ada kita. Tapi nggak selama ini deh. Gitu ya? Ini tebal juga ya? Ini tebal banget. Gokil. Oke deh. Lanjut. Hujan. Ya cobaannya masih aja. Tinggal dikit lagi. Dah. Dikasih cobaan. Kayak saya. Akhirnya nyampe juga guys. Dengan selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Base camp. Ini keinginan gue adalah gue simpan dari awal. Tango Alpha India. Tai. Simpen. Nanti di villa baru kita keluarkan ya. Siapa yang belum berak di gunung? Gua juga. Ini pasti bau banget. Cuma gua udah pengen banget. Ya udahlah, walaupun kita melewati, enak banget. Melewati banyak rintangan seperti cuaca ya. Tapi alhamdulillah semuanya selamat. Dede yang sempat sakit akhirnya udah sehat. Arlen yang pahanya kram-kram akhirnya sehat juga. Kan? All good ya. Sekarang hujan. Kita ketemu lagi di pegunungan berikutnya mungkin seperti Gunung Gelis, Gunung Sahari. Aduh. Gak kapok kan? Kapok nggak? Yubi kapok gak? Nggak.
Kapok gue. Kapok, padu kapok lagi. Kapok gua. Alasannya? Alasannya pakai kram segala nih kaki. Tahu kaki lu. Berarti salahin kaki ya. Ya udah apa-apa, nggak kapok sih. Ya next time lah kita apa ya lebih sukses. Ini hari ini udah sukses. Sudah keren banget. Nyampe rumah selamat aja selesai. Iya benar-benar. Yuk, Selamat. cus. Nggak ambil. Finally we made it guys. We made it. Yay. Kita udah jalan pulang ke Jakarta, tapi kalau mau nge-recap hasil perjalanan ke Gunung Lawu sebagai first timer, perjalanannya edan sih. Jadi dari kan kita udah posting-posting tuh, orang udah pada tahu kalau gue mau ke Lawu. Banyak yang bilang kalau newbie jangan dulu ke Lawu. Lawu itu treknya gitu deh. Kenapa nggak inilah gunung inilah? Karena kita tuh untuk memutuskan untuk naik gunung dan akhirnya kita putuskan kita naik Gunung Lawu itu bukan asal, bukan yang pengen sok-sokan gitu berangkat. Enggak, ini kita bener-bener blank spot gitu, lembaran kosong, nggak tahu apa-apa. Cuman kita ketemu sama orang-orang yang paham banget. Ini kan barengan sama Abang Citeng, ada Arlen, ada Dede, ada Woki, ada Canon, yang mereka semuanya udah biasa mendaki gunung. Dan kalau untuk Lawu, mereka itu sering banget karena Canon punya villa kan di situ. Jadi kita ya udah deh sekalian olahraga udah disiapin, perlengkapan udah disiapin. Perlengkapannya dari Iger karena ya kalau soal urusan alam lokal kayaknya sih ke Iger ya. Jadi nggak ngasal, makanya kenapa dipilih Lawu, karena banyak pertimbangan-pertimbangan. Dipilih jalur cetok karena beberapa yang pernah naik Lawu itu rata-rata belum pernah lewat jalur cetok, yang lainnya udah sering tuh lewat Cumarsewu, apalah dan Kandang. Tapi 2 orang doang yang akhirnya berhasil ke jalur yang pernah lewat jalur cetok. Nah, leader kita Arlen dan juga hujan ya. Ngomongin ini perjalanan langsung hujan ya. Dari kemarin kita dapat hujan terus soalnya. Hati-hati ya Pak yang nyetirnya ya. Arlen sama Dede itu bisa dibilang leader kita karena satu-satunya orang. Ini suasana jadi bagus, jangan ada hujannya ya. Dua-duanya orang, karena ada 2 yang paling kita andalkan untuk perjalanan lewat jalur Ceto menuju Lawu. Dari lewat sini Ceto, pas datang mau start pendakian itu udah hujan deras. Kita datang jam berapa? Jam berapa ya? Pagi kok. Setengah 10 ya kayaknya ya. Hah? Jam berapa? Jam 9. Sebelum makan, enggak deh, jam 8. Lebih pagi deh ya. Iya jam 8. Jam 8 malam. Jam 8 pagi nyampe ke spot pendakian base campnya Candi Ceto. Kita hujan deras. Mau nggak mau kita neduh dulu dong, neduh sambil breakfast dulu, makan pagi. Kalau nggak salah breakfastnya tuh burger with a little bit sandwich. Bukan dong. Indonesian salad with peanut sauce. Iya, pecel lah. Ada yang pecel, ada yang soto lah ya. Kita sarapan dulu, nunggu berak lah, apalah. Lama tuh, nyampe ke spot setengah 11 kita baru mulai daki. Itu aja udah mulai kesiangan. Kita dikasih tahu tuh, dikasih penjelasan tuh ada kan penjelasan. Yang terngiang-ngiang di otak gue nih sebagai newbie nih, di otak kita ini gue Dini Eki Bapak Do. Pokoknya ini kalian ini mudah-mudahan nggak sampai malam ya. Tapi ini hati-hati lagi musim hujan. Kita juga udah siap kok soal musim hujan ini. Jadi sebenarnya udah ready lah untuk soal itu. Akhirnya yang terngiang-ngiang kita tuh pos 4 jangan stay di pos 4. Kalian harus lewatin pos 4 karena anginnya kencang, gak boleh ngecamp di pos 4. Pokoknya kalian harus lewatin itu. Itu terus yang terngiang-ngiang sama gua sama apa? Pasar Dieng. Jangan sentuh apapun. Terus videoin jalurnya, jangan sampai kalian nyasar karena sering banyak yang tersesat itu. Oke, itu terus terngiang-ngiang sama gue kan ya. Kita berdoa, si helikopter begitu mulai itu jalan. Pos 1 gue kaget sih pertama kali gue jalan pakai carrier, buset berat amat ya. Terus awal-awal tuh nafas ngos-ngosan, ternyata emang penyesuaian sama oksigennya. Tapi itu cuma berlangsung sampai pos 1, dari pos 1 sampai menuju pos 2 gue udah mulai terbiasa nafasnya.
mulai strong gitu kan. Terus jalan jam 7 pas 2 tuh udah ngos-ngosan banget ya edan. Itu treknya gerak gitu. Dari 1 ke 2 aja Dede tuh udah mulai kecapean. Dia bilang kenapa ya ini carrier gue berat banget, dia bilang. Padahal dia udah coba sebelumnya, dia udah sering bawa kayak gitu. Tapi ya kalau yang ini berat banget. Kita udah gini, ya udah bongkar, ayo bagi aja ke kita. Nggak apa-apa. Mungkin karena dia punya tanggung jawab yang lebih ya ke kita, jadi dia kayak memaksakan diri itu. Ayo berangkat. Tapi gue di pos 2, gue makan siang di pos 2 ya. Bilang tuh kalian, ya udah Dede makan aja dulu. Makan siang tuh di pos 2. Cuma Dede doang, yang lain tetap nahan sampai pos 3 karena emang planning kita di pos 3 kita makan siang. Itu kita lanjut ke pos 3, itu Dede udah minta, tadinya dia paling depan, minta paling belakang. Entah kenapa, kayaknya itu tuh mulai sakit tuh dia. Cuman masih belum mau ngomong ke kita, masih nutupin. Dia bilang, gue capek nih, udah gantian aja sama Arlen di depan. Yang kita andelin kan Arlen sama Dede nih ya. Pas menuju ke 3, yang dia bilang tunjukin, ayo Titi lihat nih, wah nanjaknya tinggi banget tuh. Ada tuh kayak di story gue, lu bisa lihat di highlightsnya juga. Nih tinggi banget ya nih. Terus dia sambil video. Pas sampai atas hujan deras, sederas ini, lebih deras bahkan. Kita langsung pakai raincoat, di situ paha dia mulai kram. Wah ada teriak tuh dia, kesakitan, banyak kram. Dari 2 ke 3 mulailah drama karena kita lagi hujan yang pertengahan lah ya, hujan deras banget. Tapi nggak bisa berhenti karena hujannya terlalu deras. Kita berhenti juga kehujanan sampai kuyup banget. Sampai 3, ya udah tuh kita stay di situ, makan, masak air segala macam biar matang. Dah, masak air biar matang. Oke, stay. Apa sih lo, tawa-tawa aja lo, tapi juga lo ngomong dong. Di situ kita di pos 3 semuanya udah mulai pada kuyup. Pokoknya sempak pada kuyup semua ya di pada kuyup kan. Bro, gue aja sampai Udah lecet ya. Kalau gue karena menggunakan Eager dan juga pakaian yang sesuai, gue nggak kuyup tuh. Alhamdulillah selamat gitu semuanya. Tapi udah tuh di situ kita udah kecapean. Makan siang tuh. Dede tidur tuh. Walaupun kurang semangat, ya Dede tidur tuh Di ya. pos 3 Dia dia tuh bener-bener kayak dia bilang gue nggak tahu kenapa, kata dia. Setiap nanjak dia masa berat. Padahal dia udah pernah lewat jalur itu sebelumnya, bawaan dia lebih berat daripada kemarin. Lebih berat kata dia. Entah kenapa lah pokoknya. Cenama kayak ada mistis-mistisnya gitu. Kayak ada yang gelendotin, wah gitu deh, gue nggak ngerti deh itu pokoknya. Terus nyampe di pos 3, Dede tidur, kita semua coba makan deh, pokoknya yang penting makan. By the way, kita nanjak tuh malam Jumat. Hari Kamis malam Jumat di gunung terseram di Indonesia gitu, pada bilangnya gitu kan, termistis. Itu gua nggak cek sih, tapi katanya begitu. Tiba-tiba ada yang turun, 2 orang pendaki turun ke dia nanya gini, lihat ini nggak, rombongan dari Jogja ada 6 orang, dia bilang. Saya terpisah sama rombongan, dia berdua. Jadi dia tersesat berjam-jam di atas ketika dia turun dari 5 menuju ke 4. Jadi dia nggak lewatin pos 4 bahkan. Dia langsung ke 3 kayaknya, nemu trek lagi pos 3. Gue tuh udah yang, dia nyasar. Terus dia bilang, ini mau naik lagi ya? Iya tunggu reda, bilang. Wah di atas badai, dia bilang. Badai banget, hujan deras banget. Saya aja nggak muncak, bahkan nggak keboyong pun enggak, dia bilang. Oh iya, jadi di 5 doang. Pas yang tersesat itu akhirnya ketemu sama rombongannya marahin apalah ya udahlah. Itu gue sempet agak mikir ya, waduh, aku tersesat kok. Baru mulai udah ketemu orang yang kesasar gitu kan. Udah tuh, akhirnya hujan udah mulai reda. Naik lagi nggak? Ayo naik, siap-siap tuh naik tuh. Tanya kondisi semuanya bilang oke. Ya udah kita naik dari 3 ke 4. Kan memang dibilangin 3 ke 4 itu adalah jalur terberat. Baru jalan kayak nggak nyampe 10 menit deh jalan kita. Hujannya langsung deras banget, apa nggak bisa lihat jalan gue. Oh kita ketemu burung jalak. Iya, pas di yang persimpangan jalan. Jadi kayak ada 2 jalan gitu kan menuju ke pos 4. Jalannya tuh curam banget. Kan memang dibilangin 3 ke 4 itu adalah jalur terberat.
baru jalan kayak nggak nyampe 10 menit deh jalan kita. Hujannya langsung deras banget, sampai nggak bisa lihat jalan gue. Itu udah kabut, udah lampu juga udah langsung dinyalain. Diputusin maghrib kita harus stop ya, kita harus berhenti ya. Maghrib pokoknya kalau udah mulai azan maghrib kita stop, kita diam sampai azan beres gitu, baru mulai jalan lagi. Udah tuh jalan lagi. Pas jalan Dede dia teriak ya, Stop ada azan. oh enggak dia iya itu Itu emang mereka bertiga. yang mereka bertiga diam itu bilangnya endingnya ternyata mereka bilang itu mereka dengar azan. Yang dengar azan tuh cuma Woki, Dede sama Arlen. Kita semua nggak ada yang dengar azan, bahkan ngeliat jam juga orang belum azan, masih jauh azannya, masih 20 menit lagi. Gue bilang tapi mereka nggak ngomong gitu, kita baru taunya kemarin pas di villa. Akhirnya kita lanjut lagi ke atas, pas di atas Dede teriak tuh gentengnya dulu gitu. Pos 4 tuh, wah deket lagi nih, set mana tuh genteng. Gue lihat, tapi gue ternyata gue liat batang gitu. Karena kan emang nyaru gitu kan. Edo, papa, kamu lihat apa? Kubah masjid. Lihat kubah masjid. Kan nggak ada soalnya masjid di atas ya. Setahu gue nih. Papa do lihat kubah masjid. Itu tuh barusan ketika kita mau maghrib gitu. Kita ketemu burung jalak. Iya, pas di yang persimpangan jalan. Jadi kayak ada 2 jalan gitu kan menuju ke pos 4. Jalannya tuh curam banget. Yang dia si burung jalak itu ngikutin, itu burung jalak bukan? Gue yang tuh. Lihat tuh dia jalan nungguin kita di gue merinding sih. Nungguin kita di depan, nungguin kucuk. Katanya kalau kita dapet burung jalak pertanda bagus katanya kan. Ya udah ikutin aja, namanya juga gunung dan tempat baru tuh kita nggak tahu burung jalaknya jalan kucuk. Habis itu kita yang sempat berhenti kan, minta obat, ditungguin. Pas ada 2 persimpangan, dia di persimpangan yang nggak ada jalannya benar, karena jalannya satu lagi taunya kayu udah nggak benar. Dia nungguin di situ, dia ikutin sampai ke pos 4. Akhirnya dapat pos 4. Itu gue Jiteng sama Hadini yang masuk duluan. Udah gitu. Wah parah banget. Dan di pos 4 kenapa nggak boleh ngecamp sama sekali, karena emang anginnya parah, dan mungkin dia ngasih tahu banyak kejadian yang orang banyak kayak hipo di situ gitu. Tapi pas nyampe pos 4 kita udah capek. Ya udah istirahat aja, semuanya disuruh ganti baju. Terus pada gini kan gue ganti baju ketika gue mau tidur, banyak yang gitu kan, karena nggak bawa ekstra gitu. Ini baju basah lagi, 2 kali basah. Udah ganti di pos 3, pos 4 ganti lagi baju gitu kan. Ntar gue kalau di pos 5 mau ganti baju, pakai baju apa? Semua baju basah gitu kan. Ntar gak bisa tidur. Pokoknya ketika kita mau jalan ke pos 5, baju kalau nggak punya spare, baju yang kita pakai kering ini sekarang lu copot, lu pakai baju basah dulu untuk jalan ke 5. Yang penting sekarang selamatin diri sendiri untuk menghangatkan diri. Ya udah tuh, di otak kita udah mikirnya gini, ini kita nggak boleh stay di sini, nggak boleh gitu. Gimana caranya kita harus ke pos 5? Cuman Arlen kram, Dede udah pucet, udah kayak seperti biasanya yang kan biasanya dia tai ya maksudnya. Biasanya dia nyebelin gitu kan, ngomongnya gitu, diem aja gitu. Terus akhirnya udah istirahat makan, terus tapi kita kedinginan ya. Waduh, parah. Kedinginannya parah. Udah menggigil gitu. Kita udah merasa hangatin dingin banget. Itu matras udah kita susun matras di bawah. Udah deh kita coba hangatin diri. Cuman di otak kita kan nggak boleh ngecamp. Iya. Ya gimana mau ngecamp di luar kagak ada space dan anginnya kenceng banget. Yang ada tuh tenda terbang. Di dalam juga. Si berani gua buka camp di situ, orang bilangnya nggak boleh. Bisa nggak boleh ngecamp di situ. Lu harus ke 5. Harus ke 5. Jam berapapun itu. Harus ke 5. Tapi kita memang nggak bisa karena apa? Satu temen sakit. 2 dong. 2 bahkan. 2. Yang satu kan masih soto itu, masih bisa. Di sana masih bisa. Dia karena kan punya tanggung jawab besar ya sama kita berdua kan. Terus gue bilang, kenapa yang sakit yang pentolannya itu loh? Gue juga nggak ngerti. Ini si Nubi tuh lagi yang fisiknya tuh lagi yang
ayo berangkat gitu. Bisa kok, ayo bisa. Tapi mungkin emang nggak dibolehin kali ya. Terus akhirnya kita tanya lagi, hujan udah reda tuh. Udah. Tapi angin kencengnya minta ampun kan. Bunyinya udah kayak trompet. Udah kayak gitu tuh. Ini hujan udah reda nih. Hujan udah reda, kita mau lanjut gak? Kalau enggak kita kemalaman nih. Terus Jiteng udah bilang gini, kita keluarin sleeping bag aja yuk, bilang gitu kan. Tapi kan nggak boleh, gue udah gini. Enggak, yang penting kita sopan aja, dia bilang gitu. Darurat ini kan juga darurat. kan. Gitu ya. Wah gitu ya. Udah, tapi gue tuh masih dilihat-lihat tuh. Naik tuh gimana ya? Ini tuh gue takut di sini, gue bilang gitu. 4 tuh edan gitu kan. Terus gitu tiba-tiba dia gini, ya gue ayo aja deh, gue jalan deh ke pos 5 ya, tapi gue nggak tahu jawab, gue nggak tahu nih kalau tiba-tiba gue di tengah Tapi gue kolaps. kolaps. Sialah ya. Hah? Yaudah, ayo kita semua keluarin sleeping bag masing-masing, langsung keluarin ngangetin diri. Nah itu agak terselamatkan lah ya. Udah tuh kita ngetin diri, terus gue diem, tiba-tiba denger suara gamelan. Gue pikir cuma gue doang yang denger. Gue denger, hah, kok ada suara gamelan? Suaranya jelas banget dia. Lu nggak denger kan? Gue nggak denger. Dia nggak denger. Gue cuma dengernya setelahnya. Iya. Yang dangdut. Ternyata banyak banget yang nge-DM gue, denger gendingan gak gitu Iya. semua. Gue iya gue denger, tapi gue simpen buat diri tuh. Gue diem aja deh, gue nyimpen gitu kan. Terus habis itu pas denger suara dangdut, gue gini, kan di luar udah mulai terang lampu-lampu gitu, kelihatan lah dari atas tuh ada lampu-lampu kecil tuh di bawah-bawah gitu tuh. Wah udah mulai malam, lampu-lampu udah mulai nyala nih, itu di bawah ada suara dangdutan. Suara dangdutan kedenger. Kita di ketinggian 2800 by the way gitu kan. Tapi ya bisa jadi lah ya, namanya juga sepi banget gunung ya, mungkin suara-suara kedengeran. Gue ngomong tuh kalau yang dangdutan, denger suara dangdutan gak sih lo? Gue bilang gitu kan. Denger. Oh yang lain denger, gue bilang oke. Tapi kayaknya yang gamelan tadi, masa sih abis gamelan dangdutan. Tapi lo nggak omongin. Gue nggak ngomongin, gue diem aja dulu, pokoknya gue simpen dulu. Takut deh gue ngomong apapun di gunung. Kita tuh bener-bener berusaha tidak Menjaga berkata banget, kasar kan. Wah jaga banget. Itu tuh udah tuh. Udahlah gue coba berusaha tidur. Kalau nggak salah jam 2 pagi Papa Do sempat pipis keluar. Jam 3 kayaknya. Iyalah, pokoknya gitu deh. Kalau gue jam 1 bangun tuh gue kebelet pipis tuh, tapi gue tahan pokoknya. Gue nggak berani sih untuk keluar dari situ, untuk pipis pun nggak berani. Udah gue tahan aja pokoknya sampai akhirnya nunggu cuman sampai di luar terang aja. Pas di luar terang segala macam, kita yang bangun duluan ya. Berdua akhirnya koprak-koprak. Ayo pagi, ayo kayak mau naik nggak? Supaya semuanya bangun aja sih. Tapi gitu. pas gue bangun, gue tuh langsung ngomong. Oh mimpi. Gue mimpi lagi. Iya mimpi. Nggak tahu kenapa, biasanya harusnya disimpan ya. Iya, Tapi iya. nggak tahu gue waktu itu Langsung langsung ngomong. di situ. Gue mimpi lagi, mimpinya aneh deh gue bilang. Tapi bukan serem, mimpinya tuh karena kita terbayang-bayang si Pikiran Mas terus. base camp yang ngejelasin briefing, jangan stay di jangan 4. stay ya gitu-gitu. Itu dia ke bawah mimpi. Mas tuh kamu mukanya ke bawah mimpi loh. Di muka di otak kita berdua ada loh Mas. Iya, mimpinya gini. Dia yang buka pintu si itu aneh, di mimpi gua tuh ada pintu kalau di bedeng itu. Kalau gue enggak, Kalau gua ada. Right. Kan udah dibilangin jangan di situ. Di mimpi gua kayak gitu. Didi juga ngomong, enggak, gue mimpinya gitu gua kayak mimpinya sama dia bilang. gitu. Dan bapaknya masuk cuma kayak gini doang kayak gitu, kayak soalnya memang kayak kan udah dibilang juga nggak boleh di situ gitu. Eki lu juga kan? Heeh. Gua tuh yang bangun bertiga deh pokoknya. Terus akhirnya pas kita udah bangun ya, ayo yuk siap-siap yuk biar bisa naik ke atas gitu kan. Gue masih bersemangat kan. So sehat gitu kan. Dikira gitu. Coba Tapi Bapak Edo Dogi. bilang nggak boleh. Kayaknya ke atas bukan keputusan yang baik. Ketika kita udah menghadapi 2 shelter dengan badai dan guyub, kita maksain ke atas, itu harus nambah hari lagi. Fisik kita juga hancur, lagian juga temen kita berdua sakit. Itu Dede tuh tidur terus ya. Tidur terus, dia pagi tuh kayak cowok-cowokan pada naik ke atas, Eki, Edo semua pada lihat naik. tuh di pas Dia enggak tidur. terus. Karena udah kita turun aja. Gue tuh sempet yang turun. Ya masa turun sih? Udah di Bisa nih, 4 gitu. Udah malah lagi fit-fitnya gitu kan. Pas udah dibilang turun, kita oke semua, ya udah deh turun aja deh, itu keputusan yang paling tepat. Kayaknya nggak feeling mungkin ya, ke atas juga toh puncak nggak kemana-mana. Kita juga harus bangga udah di 2800 MPL. Udahlah gitu, itu sih
perjalanan yang money can buy menurut gua. Terus akhirnya kita mutusin untuk ke pos 3 kita, karena boleh kalau di pos 3 untuk buka tenda. Karena kan kita nggak dapet yang proper ya istirahatnya ya. Kita pos 3 yang proper deh, buka tenda segala macam, cuci muka lah karena ada air, dan di situ ada kamar mandi, ada warung juga, jadi emang boleh lah air digunakan cuci muka, sabunan gitu-gitu boleh. Itu ada rumah warga, itu kan tempat warga lah di situ di pos 3. Akhirnya kita turun 1 jam. Akhirnya kita turun, makanya kita putuskan untuk turun. Amazing ya. Ketika kita putuskan untuk turun, anak 2 sehat. Sehat. Pas turun tuh dia lari loh. Ada apa sesungguhnya? Gue bilang gitu. Mereka bilang nggak tahu. Pas gue naik ke atas, carrier gue kayak berat, kayak digondolin, dia bilang gitu. Gue nggak ngerti deh. Gue cuma bilang ya mungkin emang fisik lo lagi nggak kuat gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah, gue bilang gitu kan. Emang kita keputusan untuk laut bukan yang sembarangan. Jauh-jauhan. Wah, persiapannya gila deh, gue bilang gitu kan. Nggak aneh-aneh lah, kayak orang-orang pada bilang lu newbie, lu kenapa nggak naik kita? Ini si newbie ini baik-baik aja justru, bilang gitu, nggak kenapa-napa, alhamdulillahnya sehat fisiknya. Ya cuman emang kita memang belum jodoh aja buat naik ke atas gitu. Terus oh ya pas turun, pas udah nyampe villa, mbak yang jaga villa. Oh iya, mbak yang jaga villa tiba-tiba nangis kan, nangis katanya ngelihat Gunung Lawu dari bawah itu ditutupin hitam, awannya tuh hitam bulat, bagian puncaknya doang bulat hitam. Jadi mereka pada tahajud ngedoain kita agar baik-baik aja. Karena udah pasti badai katanya kalau ditutupin kabut hitam. Tapi beberapa bilang emang saat itu lagi badai, dan seminggu itu memang lagi badai. Memang cuacanya lagi banyak yang gagal muncak, tapi ya oke lah. Puas banget. Karena puncak adalah bonus. Kita lagi nggak ngambil bonusnya. Iya. Nanti bonusnya kita ambil lagi di lain waktu. Oke, itu dia sekelumit perjalanan kita. Nah pas udah kena mental gitu tuh gue udah bener-bener kayak aduh ini nggak boleh nih di sini nih, soalnya iya, gue udah kepikiran nggak bener deh. Jadi gue tuh bener-bener di pojokan, gue diem. Karena posisi gue sama Eki pojok-pojok iya, gitu. pada heboh masak segala macam, gue udah diem. Nah pas gue lagi diem nyender itu tuh teh, tiba-tiba bunyi gamelan, gue bilang kayak aduh udah diem deh, gue bilang jangan ngomong. Baru gamelan dangdut. Nggak lama dangdut kan? Iya, nggak lama denger dangdut, pas akhirnya pas ada Gua ngomong. pas testing ngomong dangdut, gue langsung kayak ayo iya dangdut ya, gue langsung gitu. Nah terus udahlah, gue nggak bisa tidur, terus gue pengen kencing nih, takut lah gue ya kan. Masa? Takut bung. Oh gitu. Mana dingin lagi. Gue udah tempel. Titit kuncup tuh pasti ya kalau malam itu dingin. Negara umur lah ya. Negara umur. Iya, Umur ya. gitu. Aduh. Begitu mau kencing susah juga nih gua sleeping bag ya kan. Stand up sih. Udah lah, gua buka, gua kencing, habis kencing Kayak masuk dingin. lagi sleeping bag. Ngap. Ngap gua. Kan dingin banget. Ya. Gitu. Terus deg-degan. Wah, ini kenapa nih gitu. Abis gue deg-degan itu, abis deg-degan, sesak napas gitu kan. Wah, deg-degan nih gue nih. Udah lah, gue tutup langsung tuh pakai sleeping bag. Begitu gue tutup, apa? Dari arah pintu. Ada 3. Yang cewek itu. Lo ketutupan mukanya tuh sama nggak enak gitu. Lo ketutupan Gue sama- tutup sleeping bag. Terus Kayak ada muka gitu. Di dalam gelap. Gua digambarin. iya, jadi gue tuh nggak mau mikirin itu kan, karena tahu tuh itu memang malam Jumat, serem juga. Udah gitu tahu gue kan lah ya. gitu gue ini, tiba-tiba ada yang kayak dari pintu tuh ada gitu. Terus gue gini, aduh gila, jangan enggak mau ngeliat, gue bilang gitu. Enggak gue nggak ganggu deh, maksudnya udah bang enggak gue mau tidur. Keluar lagi bapak-bapak. Ini bapak-bapaknya nggak terlalu serem sih, cuman keluar lagi tuh mukanya tuh. Wah, kenapa dia lagi? Ada satu lagi, anak-anak. Itu kalau nggak salah yang awal tuh anak-anak dulu apa? Gue lupa lah. Ada, pokoknya ada 3 gue lihat tuh, anak-anak. Aduh, jangan dong, jangan. Jangan. Ah, udah. Gue diam aja. Sekeluarga. Enggak, jangan ganggu, gue nggak ngapa-ngapain. Di sini ada yang sakit ya, gue dalam hati ya, maksudnya kita nggak ngapa-ngapain karena darurat.
Udah, dari situ gue nggak bisa tidur. Pas 4 semuanya pas 4. Iya, pas itu. Udah. Gerasa kusuk. Gue ngeliat. Gue nggak berani ngomong. Nggak ada yang berani ngomong. Enggak ada, semuanya nyimpen, semuanya nyimpen. Semuanya nyimpen semua. Semua nahan semua tuh. Gak ada yang berani ngomong. Gue juga nggak berani ngomong. Aku suka banget outfit kamu pagi ini. Ya, asik banget. Ini kalau nggak salah gold hijau yang pengen dibawa ke gunung kemarin ya. Yang atasannya apa? Ya, atasannya merah. Ini kalau ini bener-bener bagus sih, Bi. Aku suka banget outfit kamu. Aku paling demen.